Maaf satu lagi, Baik, silakan. kalau seandainya papa saya kan udah almarhum Ustadz. Nah saya tuh pingin membaca Al-Quran, apa bisa kalau pahalanya itu disumbangkan untuk almarhum papa saya Ustadz? Baik. Pertama, kami ikut mendoakan semoga ayahanda diterima dalam kebaikan, dosa-dosa diampuni dan mendapatkan anugerah terbaik si Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bagi setiap ayah, pemirsa dimanapun Anda berada. Yang kedua, ada banyak amalan yang bisa dikerjakan oleh anak yang masih hidup yang pahalanya bisa mengalir kepada orang tua. Di hadis Muslim ada 9 lafaz. Idza matal insan, jika seorang manusia wafat, in qata'a sa'iru amali, terputus peluang amalnya seketika. Illa min thalath, tapi ada amalan tertentu yang pahalanya tetap mengalir. Jadi kalau seorang meninggal gak bisa beramal lagi, pahala selesai. Tapi ada 3 amalan yang saat dikerjakan oleh beliau sebelum wafat, atau beliau wafat orang lain kerjakan, maka pahalanya terus mengalir. Apa itu? Satu, sedekah jariyah, perbuatan baik yang pahalanya mengalir. Almarhum sebelum misalnya wafat, tiba-tiba kemudian Masya Allah suka belikan mushaf, dikirim ke penghafal Quran, kirim. Beliaunya meninggal, mushafnya masih ada, pahala mengalir. Setiap huruf 10 orang baca mengalir lagi. Yang paling menarik yang kedua, beliaunya sudah tidak ada, tidak mewakafkan mushaf, anaknya yang hidup mewakafkan. Sampaikan mushaf atau bacakan. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, bacaan itu sampai, pahalanya sampai. Kata Imam Asy-Syafi'i, bacaannya tidak sampai, tapi pahala dari anak itu kalau disebut anak yang soleh mengalir juga untuk orang tuanya. Karena yang 3 tadi, sedekah jariyah, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu bermanfaat, dan yang ketiga, waladin solihin yad'u lahu, anak soleh yang berdoa untuk orang tuanya. Di antara jenis doa itu adalah bacaan Al-Quran. Karena doa disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Dan bacaan Al-Quran disebut pula dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat ke-9. Dua-duanya disebut dengan zikir. Sepanjang Anda baca Al-Quran, diniatkan seperti apa yang Anda sampaikan, maka kata Imam Ahmad, sampailah itu kepada apa yang diniatkannya. Allah Ta'ala Adam. Bismillah. Maaf satu lagi, Baik, silakan. kalau seandainya papa saya kan udah almarhum Ustadz. Nah saya tuh pingin membaca Al-Quran, apa bisa kalau pahalanya itu disumbangkan untuk almarhum papa saya Ustadz? Baik. Pertama, kami ikut mendoakan semoga ayahanda diterima dalam kebaikan, dosa-dosa diampuni dan mendapatkan anugerah terbaik si Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bagi setiap ayah, pemirsa dimanapun Anda berada. Yang kedua, ada banyak amalan yang bisa dikerjakan oleh anak yang masih hidup yang pahalanya bisa mengalir kepada orang tua. Di hadis Muslim ada 9 lafaz. Idza matal insan, jika seorang manusia wafat, in qata'a sa'iru amali, terputus peluang amalnya seketika. Illa min thalath, tapi ada amalan tertentu yang pahalanya tetap mengalir. Jadi kalau seorang meninggal gak bisa beramal lagi, pahala selesai. Tapi ada 3 amalan yang saat dikerjakan oleh beliau sebelum wafat, atau beliau wafat orang lain kerjakan, maka pahalanya terus mengalir. Apa itu? Satu, sedekah jariyah, perbuatan baik yang pahalanya mengalir. Almarhum sebelum misalnya wafat, tiba-tiba kemudian Masya Allah suka belikan mushaf, dikirim ke penghafal Quran, kirim. Beliaunya meninggal, mushafnya masih ada, pahala mengalir. Setiap huruf 10 orang baca mengalir lagi. Yang paling menarik yang kedua, beliaunya sudah tidak ada, tidak mewakafkan mushaf, anaknya yang hidup mewakafkan. Sampaikan mushaf atau bacakan. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, bacaan itu sampai, pahalanya sampai. Kata Imam Asy-Syafi'i, bacaannya tidak sampai, tapi pahala dari anak itu kalau disebut anak yang soleh mengalir juga untuk orang tuanya. Karena yang 3 tadi, sedekah jariyah, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu bermanfaat, dan yang ketiga, waladin solihin yad'u lahu, anak soleh yang berdoa untuk orang tuanya. Di antara jenis doa itu adalah bacaan Al-Quran. Karena doa disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Dan bacaan Al-Quran disebut pula dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat ke-9. Dua-duanya disebut dengan zikir. Sepanjang Anda baca Al-Quran, diniatkan seperti apa yang Anda sampaikan, maka kata Imam Ahmad, sampailah itu kepada apa yang diniatkannya. Allah Ta'ala Adam. Bismillah.